Di sini hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihadirin para zuriyah-zuriyahnya pembawa darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang undang kita adalah cucunya Rasul. Ngajarin kita, ayo kita hidupkan roh-roh kita dengan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau cuma bawa amal, Pak, kira-kira koreksi diri Bapak masing-masing. 24 jam bikin dosa berapa kali, bikin pahala berapa, Pak, kira-kira? Pantasnya di sorga apa di neraka? Kalau enggak dengan syafaat pertolongan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Oleh karena itu wajib kita untuk bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Ali menceritakan tentang sifat wajahnya, sifat penampilannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya bundar, alif yul anfi mim yul fam nun yul hajib. Hidungnya kayak huruf alif lempeng, lisannya kayak huruf mim, alisnya kayak huruf nun. Kalau bersenyum Rasulullah SAW itu giginya terlihat di antara gigi-giginya ada sela-sela, giginya kayak biji mentimun. Dan kalau lagi senyumnya ada matahari, itu memantul dari gigi beliau ke jidar sampai ke tembok, memantul cahaya matahari dari gigi mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau jalan menunduk Rasulullah SAW, disebutkan ciri-ciri fisiknya. Dan diceritakan tentang akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini kalau dapat yang enak buat umat, buat sahabat. Yang kagak enak baru buat sendiri. Pernah Rasul lagi nggali parit perang Khandaq, Jabir ngelihat kerekek-kerekek perutnya Rasul ada bunyi batu. Jabir tahu kalau lagi gitu Rasul berarti belum makan udah berhari-hari. Pulang Jabir nanya sama bininya, punya apaan kita? Kita punya anak kambing, potong. Nanti kalau udah matang bisikin saya mau bisikin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah matang dibilangin Jabir udah matang. Ini yang gali parit banyak. Ya Rasulullah SAW, ada yang ngundang makan, tapi cuman inti doang. Soalnya masaknya cuman sedikit. Kita 2 hari kagak makan, diundang makan, kita lagi rame-rame. Kita keluar diem-diem, apa rame-rame kira-kira? Itu dia kita. Rasul langsung teriak, ya ahlal Khandaq halummu ila bait Jabir. Hei semuanya pergi, ayo kita ke rumah Jabir. Jabir ngundang kita makan, puyeng Jabir. Cuman motong anak kambing, orangnya lebih 100 orang. Apa kata Rasul? Ntar jangan ada yang buka, saya dulu yang buka. Dibuka sama Rasul, didoain, Allahumma barik lana. Sama, kita juga Allahumma barik lana. Sepiring kurang tapi kadang-kadang. Didoain sama Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru masuk makan gantian, makan semuanya. Rasul paling belakang makan. Rasulullah SAW makan paling belah. Pernah Rasul namu ke rumah sahabat, bareng sama sahabat yang lain disediain jeruk 3 butir, bertukal jeruk 3 butir, dimakan dicobain sama Rasul. Rasul SAW dalam riwayat kalau makan tuh orang kenyang aja lapar lagi. Saking ngelihat nikmatnya Rasulullah SAW makan. Tapi Rasul tidak pernah muji tidak pernah mencela makanan, juga nggak pernah muji makanan. Nggak kayak gitu ya. Di sono makanannya enak, cidekin udah. Hati macet dikejar tuh buat makan. Orang Jakarta begitu banyak tuh. Lagunya pada. Man kana himmatuhu ila ma dakhala ila batni faqimatuhu ila ala qadri ma kharaja min batni, kata Sayyidina Ali. Orang yang hidupnya semangatnya buat ngejar apa yang bakalan masuk ke dalam perutnya, harga dirinya sama dengan apa yang dikeluarkan dari perutnya, kata Sayyidina Ali. Shalli ala Muhammad. Akhirnya dimakan sama Rasul itu jeruk. Sahabat semuanya yang nungguin jatah. 1 habis, 2 habis. Lah tumben Rasul makannya banyak Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dibuka yang ketiga, dapat separuh, ditegur sama sahabat, ya Rasul Sallallahu biasanya kalau dapat rezeki kita kebagian. Tumben ini kagak. Ya Allah, ente pengen ya. Nih dikasih sama Rasulullah SAW. Itu sahabat makan 1 pasi, kagak kuat Pak nahan asemnya. Kalau yang kagak enak buat sendiri, hadza huwal Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Aisyah punya kebiasaan bikin susu buat Rasulullah SAW. Dari mulai pengantin baru diajarin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul minum, disisain dikit buat Siti Aisyah. Waktu pengantin baru Rasul sendiri malah yang bikin untuk mendidik.
diminum, disisain buat Siti Aisyah. Ngasih berkah, suami ngasih berkah ke bini. Bini ente pernah nggak minta berkah sama ente? Ajarin. Rasul pernah bersabda, kalau aku mau mengizinkan, kalau ada orang yang pantas untuk sujud kepada orang, niscaya yang pantas adalah seorang wanita sujud kepada. Ada barokah kok suaminya, biar kata bau juga. Pernah suatu hari pagi-pagi, Sholli ala Muhammad, dibikinin susu, dihabisin sama Rasulullah SAW. Dibikinin lagi sama Siti Aisyah, dihabisin lagi. Masya Allah, tumben ada kagak dapat berkah nih hari. Bikinin lagi sampai 3 kali. Nanya Siti Aisyah, ya Rasul, biasanya anda dapat sisa, kok kagak? Akhirnya disisain dikit, pas diminum kagak taunya itu susu kagak manis, asin. Lupa ngasih gula, ngasihnya garam. Dihabisin. Kalau kita gimana Pak? Koreksi diri Bapak sendiri-sendiri dah. Kalau pilih Bapak bikin kopi pakai garam, ayo dah. Sampai mau mati masih ingat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kita sering selawatan, sering mauludan biar jadi orang yang sabar, biar roh kita hidup, biar punya kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diceritakan berbagai macam akhlak-akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, gal sadaqta. Betul ente. Allah memang muji banget sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Yahudi nanya, ada nggak peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Sayyidina Ali nyuruh Salman, ya Salman, khud jubbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda baiti Fatimah Zahra. Ambil jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Pergi Salman, waktu mau ngetok pintu aja sedih, karena rumah Siti Fatimah ini kayak rumahnya Rasulullah juga. Disebutkan setiap Rasul mau keluar kota, rumah terakhir yang dimampirin rumah Siti Fatimah dulu. Pulang dari mana-mana, rumah pertama yang didatengin rumahnya Siti Fatimah dulu. Dan dari kebiasaannya Rasul, kalau Siti Fatimah radhiyallahu anha datang ke rumahnya, Siti Fatimah duduk di tempat duduknya Rasulullah SAW. Begitu juga Rasul SAW kalau ke rumah Siti Fatimah, duduk Rasul di tempat yang dimuliakan oleh Siti Fatimah. Dan kebiasaan beliau yang dimuliakan oleh Allah, setiap Rasul ketemu Siti Fatimah, ke rumah Siti Fatimah mencium dahi mulia Rasulullah. Kalau Siti Fatimah ke rumah Rasulullah, dicium jidat Siti Fatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan wanita yang hadir pada pagi hari ini bakal ngikut Siti Fatimah semuanya ya. Bakal menjadi tentara-tentaranya Siti Fatimah di dunia sampai di akhirat. Kalau ibu-ibu mau jadi tentaranya Siti Fatimah, gerlia aurat aja bu. Gerlia aurat, biasakan pakai pakaian muslimah. Biasakan pakai pakaiannya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Siti Fatimah ini sangat haya, sangat menjaga aurat. Sampai dalam riwayat Siti Fatimah pernah nangis. Ditanya sama Asma binti Abu Bakar, kenapa ente nangis? Apa kata Siti Fatimah? Ane takut nanti kalau ane meninggal, ane dikafanin. Dulu belum ada kurung batang. Ini sejarah awalnya kurung batang. Saya dikafanin, kemudian digotong sama orang-orang laki. Wajah tubuh saya bentuknya kelihatan sama orang-orang laki. Nangis Siti Fatimah, mikir nanti udah meninggal, bentuk tubuhnya bakal dilihat sama orang-orang laki. Karena dulu cuma dibawa pakai balai doang. Mikirin Asma binti Abu Bakar bagaimana caranya biar nggak sedih. Putri mulia Rasulullah SAW akhirnya dibikin yang namanya kurung dikasih. Ya Siti Fatimah, jangan sedih lagi, ane udah bikin tutup buat inti, kagak bakalan ada yang lihat. Bukan aurat, bentuk tubuh aja kagak mau dilihat. Inilah wanita yang dimuliakan oleh Allah, yang mendapatkan martabat begitu qurbah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara albab, Salman Al-Farisi mau ngetok pintu Siti Fatimah, ingat ya Allah, dulu kalau ngetok pintu ini ada Rasul di dalamnya. Ngetok pintu, ya baba fakhrul awliya wa ya baba zainul awliya zainul anbiya. Wahai pintu kekasih yang sangat patut untuk dibanggakan, kata Salman. Dan wahai pintu sebaik-baiknya nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bersedih Salman ketika ngetok pintu. Apa kata Siti Fatimah? Man yagra' babal yatama. Siapa yang ketok pintu anak yatim? Ini udah bukan rumahnya Rasulullah, ini rumahnya anak yatim, kata Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Salman Al-Farisi, kata beliau,
Amarani Ali liakhud jubah Rasulullah. Saya Salman disuruh Rasul ngambil jubah Rasulullah SAW. Man yalbas jubah Abi. Siapa yang mau pakai jubah abah saya, kata Siti Fatimah. Diceritakan ada orang Yahudi, akhirnya diambil dari lemari jubah mulianya Rasulullah SAW. Wa kana khuyyita bi sab'i khiyat, dan jubah tersebut tambelannya ada 7. Jubah tersebut tambelannya ada 7. Tapi mulia nggak itu jubah? Begitu keluar dari lemari itu jubah, breng. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu gad marra fi. Rasul di lewat jalan aja ketahuan kalau Rasul habis lewat sallallahu alaihi wasallam, karena bau harumnya masih tinggal. Fa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu wa ayyaman wa in taghayyab wa lam yakun gad tatayyab. Kalau duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam di majelis, maka wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap di majelis tersebut sampai berhari-hari, meskipun kagak pakai minyak wangi dan Rasulnya udah kemana-mana. Hada wa Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW meskipun keringatnya udah wanginya luar biasa, nggak ada minyak wangi seharum keringatnya Rasul, disebutkan di dalam sejarah paling banyak pengeluaran uangnya Rasulullah SAW itu untuk beli minyak wangi. Rasul paling demen beli minyak wangi. Mungkinnya ulama-ulama kita yang luar biasa, ulama soleh minyak wanginya luar harum enak. Karena kalau orang wangi itu malaikat demen ngerubutin. Kalau bau yang ngerubutin siapa berarti? Rasul SAW udah wangi aja ngasih sunnah sama kita, sering beli minyak wangi. Hubbiba alayya bidunyakum bisalas an-nisa wa tib wa qurratu ain fi shalah. Akhirnya kemudian dikeluarkan jubah mulia Rasul, dicium oleh Siti Fatimah, menangis Siti Fatimah. Ketika mencium aroma harumnya Rasulullah SAW, menangis Siti Fatimah mengingat Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Begitu rindunya Siti Fatimah pengen cepat-cepat 6 bulan. Karena Rasul ketika mau meninggal kasih bisik kepada Siti Fatimah kalau beliau akan meninggal. Siti Fatimah menangis, dipanggil lagi, dibisikin lagi, nanti yang paling cepat untuk nyusul aneh adalah ente. Bahagia. Ada orang mau meninggal bahagia, ada nggak? Siti Fatimah radhiyallahu anha bahagia karena apa? Pengen nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang masih kecil pun menangis. Baunya jubah Rasulullah SAW dibawa ke masjid. Sampai ke masjid itu harum langsung semerbak di masjid, pada nangis semua sahabat Rasulullah SAW. Ingat lagi sama Rasulullah SAW. Dicium, digilir sama sahabat satu-satu. Sampai akhirnya itu jubah dipegang sama ini orang Yahudi yang datang rindu pengen jumpa sama Rasulullah SAW. Langsung habis megang ini jubah dicium, dan dia tanya di mana kuburannya Rasulullah SAW. Diantarkan ke makam Rasulullah SAW. Sampai di makam Rasulullah SAW, gal ashhadu annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa ashhadu anna sahiba hadzal qabr habibuka wa rasuluka wa nabiyuka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa amantu bi syariatihi. Dia bilang, aku bersaksi bahwasannya engkau adalah Tuhan yang esa, yang tunggal, yang tidak pernah beranak dan diperanak, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengkufuknya, tidak ada yang menyamainya, dan aku bersaksi bahwa orang yang ada di kuburan ini adalah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabimu, adalah utusanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amantu bi syariatihi, dan mulai saat ini aku beriman dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam, memegang jubah Rasulullah. Ada riwayat mengatakan bahkan memakai jubah Rasulullah, dapat izin meminjam memakai jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan syahadat di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia berdiam dan merenung apa yang dipikirkan untuk setelah ini saya hidup ini mau ngapain lagi, kata dia. Saya hidup ini mau nyari siapa lagi kalau udah kekasih saya meninggal? Kalau udah orang yang mau saya temuin meninggal, saya mau ketemu siapa lagi? Akhirnya dia angkat tangan berdoa, in gabilta islami ya rabbak bedrohil an. Ya Allah, kalau syahadat saya barusan kau terima, kalau sekarang saya sudah beragama Islam, tolong cabut umur saya sekarang di hadapan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diijabah doanya oleh Allah. Ini orang dicabut umurnya di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga. Apa masuk surga ini orang? Kenapa dia masuk surga?
Kenapa dia husnul khatimah? Karena di hatinya mau membaca sejarah hidupnya Rasulullah, mau mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan khitam penghabisan nyawa yang Allah berikan kepada ini Yahudi, Allah berikan juga sama kita. Allah yaj'al khitamata khitamal misk. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang husnul khatimah indal maut. Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahida. Ulama mengatakan barang siapa yang wafat dalam keadaan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Allahumma ja'alna minasy syuhada'il maqbulin. Allahumma ya man faqah lil khair wa a'anahum alaih. وفقنا للخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para habaib yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah banyak mereka menghiasi majelis kita ini yang tentunya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat, maghfirah dan keridhaan serta keberkahannya kepada kita sekalian atas kehadiran beliau Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad tadi. Semoga Allah tambahkan ilmunya lagi, keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Kaf dan para habaib yang lain, para asatizah, para muallimin, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebetulnya tadi kita begitu asik, begitu enak mendengarin beliau Al-Habib Salim, ya, yang dengan tulus ikhlas keluar dari dalam hatinya, sehingga kita dengarnya juga asik, ya, enak sekali. Terpaksa harus diputuskan lagi enak, ya, dimana beliau menguraikan kemuliaan, ketinggian daripada pangkat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menguraikan tentang orang yang bernisbah pada Nabi Muhammad juga ikut jadi mulia, ikut jadi beruntung, sebagaimana tadi orang Yahudi, ya, akhirnya menjadi ahli jannah, menjadi ahli surga gara-gara rindu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak teringat juga tuh, ya, dalam kitab Irsyadul Ibad ada orang dulu sama, ya, zaman bukan zaman Nabi Muhammad, pasti Nabi Musa juga masih, ya, ada orang tuh meninggal tapi orang-orang kampungnya nggak ada yang mau ngurusin dia. Kenapa? Ya mungkin perbuatannya waktu hidup selalu nyusahin masyarakat, ya, waktu hidupnya selalu bikin nggak enak tuh masyarakat dengan kehidupan dia, tingkah lakunya, perbuatannya, sehingga begitu meninggal nggak ada orang yang mau ngurusin. Saking begitu, sampai begitu tuh. Ya akhirnya, ya, istrinya ya terpaksa, mana bisa dia sendiri ngurusin, ya, mandiin, bungkus, banyak nyembayanginnya.
Akhirnya dia terpaksa ambil kuli-kuli panggul untuk bawa dia kemana aja deh, ya, supaya nggak mengganggu ketentraman masyarakat. Dan akhirnya dibuang di tempat sampah sana. Begitulah nasibnya itu orang. Namun pada saat yang bersamaan itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, karena waktu zaman Nabi Musa Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Allah katakan, hai Musa, pergilah kamu ke tempat anu, di situ ada seorang yang enggak diurus oleh kamu sebagaimana layaknya, karena aku telah mengampuni dia. Akhirnya Nabi Musa pergi berangkat mencari itu tempat dan ketemu. Wah, benar, ada mayat, ada jenazah yang terlantar seperti itu. Nah, waktu Nabi Musa itu pergi ke situ kan banyak yang tahu, sehingga mereka tanya, mau kemana Nabi Musa? Aku akan mencari seorang yang meninggal dunia, tapi nggak ada yang ngurusin. Akhirnya mereka tunjukin. Orang kampung kaget, kok mau-mauan? Ya, mau-mauan kok Nabi Musa ngurusin ini orang. Sempat Nabi Musa tanya, emang kenapa ini orang kok nggak ada orang kampungnya yang ngurusin dia? Diceritain sama Nabi Musa tingkah lakunya dia. Ya, dikasih tahu sama Nabi Musa perbuatannya dia, ya, yang selalu nggak benar. Disinilah Nabi Musa agak terperanjat. Wah, kok Allah suruh saya, ya, untuk mengurus dia, sedangkan orang-orang kampungnya, ya, lihat orang ini orang yang nggak bagus, orang yang brengsek istilahnya. Maka oleh karena Nabi Musa nanya dulu sama Allah, ya Allah, apa salah ini orang-orang kampung menilai dia nih? Ya, Allah jawab, enggak, benar. Orang kampungnya benar, karena dia emang orang begitu. Maka mereka antipati. Tapi kok engkau suruh aku untuk mengurus dia? Karena dia pernah buka Taurat. Ya, karena dia pernah buka Taurat. Di situ sebagaimana tadi Habib Salim juga ada nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu aku ampuni dia. Udah, kata Allah, urus dia dengan sebaik-baiknya. Ya, diurus sama Nabi Musa sebagaimana layaknya. Tuh, kemuliaan. Bukan orang Islam, tapi orang Yahudi, pengikut Nabi Musa. Ya, karena itulah yang ngurus Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga seorang wali min auliyaillah atau seorang yang sholihin, waktu dia melakukan haji, ya, di tanah suci sana, ketemu dia sama orang yang dia dengar setiap apaan yang dikerjakan nggak lain selalu selawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain aja, padahal di dalam manasik haji atau manasik umroh itu kan setiap apa yang kita lakukan ada doanya masing-masing. Ya, tawaf ada doanya, sa'i ada doanya, apa aja ada doa masing-masing. Malah tawaf 7 putaran, ya, doanya masing-masing ada 7 macam. Begitu juga waktu sa'i. Namun oleh beliau ini orang kok kayaknya sampai nggak belajar manasik atau nggak tahu, ya. Karena yang terdengar
selawat menurut sama Rasulullah, terus apa-apa selawat. Kesempatan bisa ketemu dan ngobrol, ditanya tuh orang, ya antum ya akhi, ente nggak belajar manasik apa ya, nggak belajar dulu. Kenapa emang? Aneh dengar kok nggak lain yang ente baca, selawat dulu. Wah, kalau itu yang kau tanyakan, ada kisahnya yang betul-betul mempengaruhi ya jiwa saya. Bagaimana? Kami sebetulnya dari negeri kami berdua dengan bapak saya menuju ke tanah suci ini untuk melaksanakan haji ini. Namun sesampainya di suatu tempat, sebelum kami sampai di tanah suci ini, bapak saya itu sakit dan ternyata nggak tertolong, yang akhirnya meninggal dunia. Nah, akhirnya begitu sedihnya saya, ya, dan bagaimana saya harus mengurus jenazah ayah saya ini di negeri orang, bukan di kampung sendiri yang tentunya banyak tetangga yang bakal nolong, tapi ini di negeri orang. Karena itulah saya pasti perlu bantuan untuk mengurus jenazah bapak saya ini. Tapi yang saya nggak bisa untuk minta tolong kepada orang-orang yang barangkali bisa menolong. Kenapa? Karena wajah bapak saya itu kok berubah, bukan wajah manusia lagi, ya, karena rupanya udah berubah seperti wajah binatang yang ada di hutan, yang bercaling gede gitu. Bagaimana saya mau minta tolong kepada orang? Ya kalau begini nanti barangkali bagaimana orang percaya kalau ini adalah manusia? Nah, melihat kejadian ini, betapa saya sedih sampai menangis. Ya, akhirnya ya karena mungkin kecapean menangis, saya sempat tertidur. Dalam tidur itu, ya, saya melihat ada seorang yang datang dengan pakaian yang begitu rapi, wajah yang begitu ganteng, bersinar-sinar, masuk menghampiri jenazah bapak saya itu. Lalu dia usap, ya, diusap wajah bapak saya, dan saya lihat langsung kembali menjadi wajah manusia lagi. Wah, betapa girangnya saya dan senang, bercampur heran, siapa ini orang yang begitu luar biasa, ya, wajahnya bersinar dengan pakaian yang begitu indah. Sebelum dia keluar, saya bilang, ya wahai Tuhan, terima kasih, ya, Engkau telah menolong bapak saya ini. Dan saya pengen tahu siapa engkau ini. Lalu dijawab, aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Wah, bukan main, saya bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Sekarang kenapa ya Rasulullah bapak saya begitu? Dan kenapa engkau mau datang, ya, menolong? Bapak kau itu suka makan riba, ya, gitu. Tapi dia tiap malam rajin membaca selawat kepada aku, nggak kurang dari 300 kali dia baca. Maka aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada dia, ya, dan Allah mengizinkan. Dari peristiwa itulah
kata orang ini, saya bersumpah nggak mau lagi ninggalin selawat. Kapan saja saya akan lebih pentingkan selawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, bukti-bukti akan keberuntungan, kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang cinta kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita datang diundang oleh beliau Al Habib Faisal bin Agil Al-Adad untuk sama-sama kita menyatakan rasa senang, rasa gembira, rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran cuma 2 yang kita disuruh girang oleh Allah. Ya, cuma 2 aja yang suruh digirang sama Allah. Kalau yang lain enggak, malah la yuhibbul farihin, la yuhibbul farihin. Enggak demen Allah sama orang yang gembira, pesta pora, ya, hura-hura, enggak kira. Cuman 2, gul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. 2, fadl Allah dan rahmat Allah. Fadl adalah karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Yaitulah agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mesti kita girang, senang, gembira dengan Allah jadikan kita sebagai orang Islam. Ya, itu yang harus kita gembira, senang. Kata Imam Ali, kafar ya minan nikmati bil islami nikmatan. Cukup Islam sebagai nikmat. Karena dengan Islam lah kita akan bisa selamat dunia wal akhirat. Cuma agama Islam. Malah orang-orang kafir nanti di akhirat dia nyesel. Sebagaimana Tuhan katakan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, mereka nanti pada, wah, coba saya di dunia dulu jadi orang Islam. Itu penyesalan. Ya, orang-orang kafir nanti di akhirat. Tapi kan udah nggak ada gunanya lagi penyesalan di akhirat. Maka oleh karena kita merasa bangga, merasa bahagia, syukur pada Allah dijadikan sebagai orang Islam. Ya, dan agama ini yang cuma diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna dina indallahil Islam, cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan ya fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau yang mau agama lain kan banyak agama-agama lain. Tapi kalau dia mau cari, mau dapatkan, dia mau pilih, itu nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia nanti rugi di akhirat. Ya, nah maka oleh karena itu Islam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan, akan dimenangkan, liyuzhirahu ala dini kullih. Maka mulai ya tampak oleh kita sekarang ya di dalam zaman sekarang ini orang-orang yang di Eropa sana, di barat banyak berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Setelah mereka melihat kenyataan dan kebenaran daripada Al-Quran dan agama Islam. Ya, seperti umpama ya dalam Al-Quran bahwa bulan itu pernah terbelah. Iqtarabatis sa'ah wansaqqal qamar, hampir dekat hari kiamat dan bulan udah terbelah. Itu pernyataan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Begitu manusia udah mampu dengan teknologinya pergi ke ruang angkasa di sana. Ya, NASA, lembaga antariksa Amerika itu sempat memotret bulan. Dari hasil pemotretan itu tadi kelihatan ada belahan di bulan. Ya, berarti terbukti bahwa bulan itu memang pernah terbelah. Yaitu waktu zaman Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan udah 1400 tahun.
Ya, yang penemuannya itu sekarang. Berarti benar pernyataan Al-Quran. Inilah yang menyebabkan mereka kagum kepada Al-Quran dan akhirnya menerima kebenaran Islam, rame-rame masuk Islam. Ya, dulu pendeta-pendeta Nasrani, pendeta Yahudi ketawain tuh ayat di dalam surah Yunus, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayat, yang artinya Fir'aun diselamatin oleh Allah jasadnya. Pada hari kami selamatkan jasadmu untuk menjadi bukti. Ya, itu orang-orang pendeta-pendeta Yahudi, pendeta Nasrani ketahui itu ayat dari mana? Ya, jasad Fir'aun bisa masih utuh, kan dia tenggelam di laut, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1800-an, ya, sarjana-sarjana dari Perancis, ya, mereka berhasil membuka kode huruf Mesir kuno. Begitu mereka bisa buka, ya, kode huruf Mesir kuno, di situ ada pernyataan bahwa di salah satu piramid tersimpan jasadnya Fir'aun. Akhirnya ditindaklanjuti, diperiksa, dibawa. Jasad itu dibawa ke Perancis untuk diperiksa dan diurus, dibersihkan. Ternyata di dalam tubuh Fir'aun tadi memang banyak garam-garam yang menunjukkan bahwa dia pernah tenggelam di laut. Nah, sarjana-sarjana Perancis waktu itu, ya, mengetahui hal ini. Wah, benar nih pernyataan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ya, nggak salah. Berarti ini betul firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pada jadi mu'alaf akhirnya, ya, dengan suka hati, dengan suka rela pada masuk Islam. Ya, nah itulah kebenaran Islam. Maka nggak heran kalau di barat sana udah banyak orang-orang yang pada masuk Islam. Nah, inilah barangkali agama lain yang sekarang mayoritas di barat sana ketakutan. Ya, ketakutan. Takut nanti benua Eropa menjadi benua Islam. Lama-lama jadi benua Islam. Ya, di Rusia aja Islam udah 26 juta orang. Ya, gitu. Belum di Inggris, belum di Prancis. Itu setiap hari banyak. Ya, karena mereka melihat kebenaran daripada agama Islam. Nah, jadi agama lain ini khawatir. Ya, khawatir. Takut kalah dia nanti. Ya, tersingkir. Karena memang, ya, pada saat-saat sekarang ini orang-orang Eropa sendiri udah banyak yang udah nggak percaya lagi dengan ajaran Nasrani. Ya, udah nggak percaya lagi dengan ada Alkitab, Bible, nggak. Sehingga banyak gereja-gereja yang udah kosong, melompong, nggak ada lagi jemaatnya. Malah kita dengar berita banyak di antara gereja-gereja itu malah dijadiin masjid untuk salat umat Islam. Ya, gitu. Nah, karena mereka khawatir, udah bikinlah, ya, rekayasa bagaimana supaya mereka Islam ini, ya, dipandang jelek oleh masyarakat. Nah, itu deh, ya, yang sekarang kita dengar dengan istilah teroris. Ya, padahal siapa pelaku yang sebenarnya itu? Karena peristiwa 11 September, yaitu waktu ditabraknya gedung Kembar WTC, kan sampai sekarang belum ada keputusan pengadilan, baik internasional maupun dari Amerika sendiri. Siapa pelaku sebenarnya, ya, dari peristiwa itu? Belum ada keputusan pengadilan. Ya kan? Cuma, ya, berita mass media yang sengaja, ya, mereka untuk memojokkan dan menjelek-jelekan agama Islam. Ya. Dan mereka kayaknya berhasil karena timbul yang berkembang dengan kebencian terhadap Islam.
Islamophobia. Sehingga banyak masjid yang dicoret-coret. Malah ada di Inggris masjid yang ditutup, nggak boleh, sampai aliran listriknya diputus. Tapi di situ ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apaan? Oh, itu masjid udah ditutup, malah aliran listriknya udah diputus. Setiap waktu masuk kedengaran azan di situ. Terdengar azan. Sehingga mengundang tanda tanya dari masyarakat, mass media. Itu ya keajaiban sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sekarang ini ya dituduh macam-macam, teroris apa. Ya, padahal kalau kita lihat mereka pun ada menyaksikan kejanggalan dalam peristiwa 11 September tadi. Banyak kejanggalan yang menunjukkan bahwa wah, ini perbuatan belum tentu. Dari kejanggalan tadi mereka menyimpulkan ini yang melakukan belum tentu orang Islam. Ya, karena ada petunjuk yang itu adalah rekayasa dari pihak lain yang sengaja memang mereka lakukan tadi untuk menjelek-jelekan Islam dan kaum muslimin. Ya. Nah, begitu juga dengan peristiwa yang di Perancis tuh, yang barangkali belum lama, sama ada banyak kejanggalan, banyak keganjilan, ya, sehingga mereka meragukan apa benar itu yang melakukan orang Islam. Ya, nah ini ya keadaan yang kita, maka oleh karena itu kita berbangga hati, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam. Ya, maka kita datang beramai-ramai ke tempat ini juga sama untuk menunjukkan ya kegembiraan kita kepada Islam dan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rahmat itu siapa? Nabi bersabda dalam hadis, "Ana rahmatul muhdad." Ya, jadi rahmat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana ar-rahmatul muhdad. Saya adalah rahmat yang dihadiahin Allah kepada alam semesta. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada alam semesta. Maka kalau kita disuruh gembira dengan rahmat Allah, berarti yang dimaksud kita gembira dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka oleh karena itu ungkapan rasa gembira kita yaitu dengan berkumpul lalu kita menceritakan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebesarannya, kemujizatannya dan lain-lain sesuai dengan perintah Allah. Emang Allah suruh kita cerita. Pak Susil Kososo, ya, Pak Susil Kososo, ceritain sama ente, ya, cerita itu. La'alhum yatafakkarun. Mereka berpikir. Jadi kita disuruh cerita sama Allah, diceritain. Nah, ungkapan kegembiraan kita adalah menceritakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu emang disuruh cerita, kayak gitu. Nah, tentu ya kalau kita disuruh cerita, ya kalau mau mesti ada yang dengerin. Ya, kalau mau cerita kan mesti ada yang dengerin. Masa cerita sendiri? Nah, berarti paksus itu fi'il amr. Ya, itu paksus fi'il amr. Setiap amr di dalam ilmu usul fikih itu ya al aslu fil amri lil wujub. Asalnya kalau amr dalam Al-Quran atau hadis itu menunjukkan wajib kita laksanain. Illa ya madalla dalil ala khilafihi, kecuali kalau amr itu ternyata bukan menunjukkan wajib, karena ada amr menunjukkan nadbah, sunnah, ada juga mubah, mubah. Nah, kita nggak tahu itu, ya, karena belum dibahas apakah amr ini wajib, ya, atau sunnah atau mubah.
Tapi yang jelas memang kalau nggak mubah ya sunnah. Tapi sunnah, ya, karena akan dapat pahala. Kalau wajib ada apa? Ada hukuman, ada iqab. Karena al wajib, ya, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Kalau ini ya, berarti ini sunnah, ya, kita cerita. Dan kisah riwayat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kalau kita cerita, tentu mesti ada orang yang mau dengerin cerita kita. Mesti mau ada yang ngedengerin cerita kita. Maka kita undang maulid, karena kita akan menceritakan kebesaran tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, orang kalau kita undang datang, ya berarti itu kan tamu. Nah, dalam agama Islam tamu tuh wajib dihormati. Ya, wajib diraya akan menjamu kita nanti. Ya, menjamu kita dengan berbagai macam makanan yang enak-enak. Ya, kalau beliau sendiri barangkali nggak mampu, ya, untuk menyediakan begitu banyak, maka kalau beliau meminta bantuan, wah, ya, kita bantu, berarti sama-sama, ya, kita meninggikan dan mensiarkan agama kita. Itu karena ada sementara orang yang anti maulid ini dianggap kita hura-hura, ya, dianggap kita pesta-pesta. Enggak, ya, seperti dulu pernah begitu bulan maulid dia pasang di jembatan-jembatan di Jakarta, cinta Rasul, santunin anak yatim. Itu nyindir, ya, nyindir kita. Oh, banyak di Jakarta, ya, gitu. Jadi apa yang kita kerjain itu semua berdasarkan perintah dan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pasti kita akan mendapatkan pahala ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali itulah yang Anda dapat sampaikan, ya, karena udah jam 12, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu da'iman abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taghdilana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha innaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تحت رحال فتكشف منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصل بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي قوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاح
تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المهدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالحسن، والسائل بما سأل، والمعمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظهره، وهم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأهدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وافسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر، واجعلنا يا ربنا في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير الخير، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sambil disajiin kebuli, mari kita dengarkan ke sini. Fadhol Ustaz. Ditandur ing kebon aku, ana jleret tiba nyemplung, mbok ira kembangi apa, turi putih ditandur ing kebon aku. Thank you.
hadirin